Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah penulisan karya ilmiah yang dibimbing oleh Ibu Ganda Hijrah Selaras akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah menulis karya ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator. Lalu di sini saya juga ada Alifah Ratugina, Dini Febrianti Mikra, dan juga Sakinatul Husna yang akan memaparkan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama, mengenai komponen karya tulis ilmiah, akan dijelaskan oleh Alifah. Kepada Alifah, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama, yakni komponen karya tulis ilmiah. Komponen karya tulis ilmiah pertama ada bagian awal, meliputi pertama untuk kulit atau sampul. Kulit atau sampul ini dibagi atas kulit luar dan juga kulit dalam. Untuk kulit luar bisa sama-sama kita lihat, contohnya seperti yang ada pada slide pertama. Dan untuk kulit dalam juga sudah ada contohnya pada slide yang sudah dipaparkan. Next. Selanjutnya untuk komponen kedua itu adalah halaman persetujuan. Contoh dari komponen halaman persetujuan sudah ada pada slide. Dan yang ketiga adalah halaman pengesahan lulusan. Untuk contoh dari halaman pengesahan lulusan juga sudah terpapar di dalam slide. Next. Komponen selanjutnya yakni karya tulis ilmiah. Komponen selanjutnya yakni adalah abstrak. Abstrak sendiri adalah berisi kata esensial dari lingkup penelitian yang terdiri dari 3 paragraf. Contoh dari komponen abstrak sendiri sudah terpapar di dalam slide. Lalu selanjutnya, kelima adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan halaman yang memuat tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi. Selain itu, pada kata pengantar dapat juga memuat ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan kontribusi secara langsung dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan suatu skripsi. Next. Selanjutnya yakni daftar isi. Daftar isi memuat bab-bab dan subbab yang terdapat dalam skripsi serta nomor halamannya. Contohnya sudah ada pada slide. Dan selanjutnya yakni daftar tabel. Jika di dalam skripsi terdapat lebih dari 2 tabel, maka daftar tabel akan dibuatkan dalam suatu skripsi. Contohnya pada tabel yang sudah ada pada slide. Next. Selanjutnya, daftar gambar. Jika di dalam skripsi ini terdapat lebih dari 2 gambar, maka daftar gambar dibuatkan di dalam skripsi. Sama seperti daftar gambar, daftar lampiran juga memuat jika di dalam skripsi tersebut terdapat lebih dari 2 lampiran, maka daftar lampiran dalam suatu skripsi ini juga dibuat. Selanjutnya, poin B, yakni bagian isi. Bagian ini memuat isi skripsi yang disajikan dalam bentuk bab, subbab, dan juga sub-subbab. Isi skripsi terdiri atas 5 bab yang terdiri dari pertama bab 1 yakni pendahuluan, selanjutnya bab 2 yakni kerangka teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil, dan terakhir bab 5 yakni penutup. Isi subbab disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Contohnya yang terdapat pada slide. Baiklah, next. Lalu poin C yakni bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari pertama yakni daftar kepustakaan. Kepustakaan yang ditulis harus ada dalam bagian isi skripsi yang disusun dalam bentuk daftar sesuai dengan urutan abjad. Tidak ada perbedaan antara nama pengarang Indonesia dan juga luar negeri, semuanya sama-sama diambil dari nama akhir pengarang. Contohnya seperti yang terdapat pada slide. Lalu selanjutnya yakni lampiran. Lampiran merupakan keterangan tambahan untuk melengkapi laporan. Lampiran dapat berisi informasi seperti data, gambar, instrumen, dan juga surat-surat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alifah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai tahapan penulisan karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, tahapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada perumusan masalah. Untuk memilih permasalahan tersebut, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahannya yang aktual dan up-to-date, sehingga menarik perhatian pembaca. Permasalahannya sesuai dengan minat dan disiplin ilmu yang kita tekuni. Permasalahan tersebut memang sangat urgent di dalam masyarakat dan perlu segera mendapatkan pemecahan. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Hipotesis perlu dikembangkan agar kita bisa memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang kita angkat. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data. Langkah ini kita ambil agar apa yang kita hipotesiskan bisa didukung data-data yang memadai. Yang keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini bermaksud untuk menentukan posisi penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tata tulis karya ilmiah berdasarkan aturan selingkung. Yang pertama, perwajahan atau sampul, di mana memuat judul skripsi, lambang universitas, nama penulis, NIM, nama prodi, jurusan, fakultas, dan universitas. Dan yang terakhir yaitu tahun terbit. Yang kedua ada sistematika penjenjangan tulisan. Tingkatan urutan penguraian materi tulisan. Pada umumnya, sistem penjenjangan tersebut dimulai dari bab sampai seberapa jauh penjenjangan tersebut pada suatu karya tulis ilmiah tidaklah dapat dipastikan. Urutan dan tata cara penulisan dari penjenjangan masing-masing dapat dijelaskan, di mana jenjang yang pertama, topik tingkat pertama dilambangkan dengan angka Romawi. Jenjang 2, topik tingkat 2 dilambangkan dengan huruf kapital. Jenjang 3, topik tingkat 3 dilambangkan dengan angka Arab. Jenjang 4, topik tingkat 4 dilambangkan dengan huruf kecil. Jenjang 5, topik tingkat 5 dilambangkan dengan angka Arab dalam kurung buka. Jenjang 6, topik tingkat 6 dilambangkan dengan huruf kecil dalam tanda kurung buka. Jenjang 7, topik tingkat 7 dilambangkan dengan angka Arab dalam 2 tanda kurung. Jenjang 8, topik tingkat 8 dilambangkan dengan huruf kecil dalam 2 tanda kurung. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Dini. Dan selanjutnya kita akan masih juga masuk ke dalam tahapan, masih masuk ke dalam tata tulis karya ilmiah sesuai dengan aturan selingkuh. Lalu kita akan masuk ke dalam materi penggunaan kertas yang akan dijelaskan oleh Sakinah. Kepada Sakinah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tata tulis karya ilmiah yang ketiga ada penggunaan kertas. Menggunakan kertas kuarto atau A4, halaman ketik pada kertas yang memuat naskah adalah 4 cm dari tepi kiri kertas dan 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Kemudian ada tata tulis karya yang pengetikan. Skripsi diketik dengan komputer, font Times New Roman, hurufnya 12, kertas kuarto atau A4, kecuali untuk keterangan-keterangan tertentu seperti cetak miring untuk bahasa asing, nama Latin spesies, dan rumus-rumus. Kemudian ada jarak spasi. Halaman ketik atau batas yang diketik pada kertas yang memuat naskah adalah 4 cm dari tepi kiri kertas dan 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Baris kalimat diketik berjarak 2 spasi, kecuali daftar pustaka, judul tabel, grafik, atau gambar masing-masing berjarak 1 spasi. Kalimat pertama dari judul bab dan subbab diketik berjarak 2 spasi. Nama bab diketik dengan huruf kapital di tengah halaman. Nama subbab dan sub-subbab diketik dengan huruf awal setiap kata dengan huruf kapital. Subbab dimulai
3 atau 2 kali setengah spasi dari kalimat terakhir dan tidak digarisbawahi dan tidak pakai titik. Dan yang selanjutnya ada penomoran. Penomoran halaman. Nomor halaman diletakkan di kanan atas, kecuali nomor halaman pada bab baru. Harus diletakkan di bagian tengah bawah. Untuk nomor halaman di bagian awal skripsi digunakan angka Romawi kecil yang ditempatkan pada bagian tengah bawah halamannya. Sedangkan untuk bagian isi dan bagian akhir digunakan angka Arab. Kemudian ada sistem penomoran. Sistem penomoran menggunakan sistem Eropa yang terpampang pada slide selanjutnya. Ada penulisan huruf dan kata. Penulisan memakai gaya esai, pemakaian sistem penomoran hanya dibenarkan dalam hal-hal yang relevan saja seperti menomori masalah dan hipotesis. Pada prinsipnya tidak dibenarkan menggunakan singkatan dalam bagian isi tulisan. Singkatan dibenarkan dalam tabel atau bagan, yang diiringi dengan keterangan di bawah tabel atau bagan tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sakinah. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan masih juga dalam tata tulis karya ilmiah sesuai aturan selingkung, yaitu pada bagian penulisan angka dan sampai terakhir. Untuk penulisan angka sendiri, penggunaan dan penulisan angka, lambang, istilah, dan tata nama harus dituliskan dengan benar. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengacu kepada buku Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau yang akrab kita dengar dengan EYD, tahun 1975, kecuali untuk istilah-istilah tertentu yang harus menggunakan bahasa Latin atau Inggris sesuai dengan aturannya juga. Selanjutnya, satuan yang dipakai adalah yang berlaku secara internasional seperti untuk bobot atau massa dalam kilogram, gram, dan miligram, volume dalam meter kubik, liter, dan mililiter. Selanjutnya kita masuk kepada penulisan bahan ilustrasi. Ilustrasi merupakan penggambaran akan suatu dapat berupa tabel atau gambar yang dimana penulisan bahan baku untuk ilustrasi diantaranya. Yang pertama, apa saja yang diilustrasikan harus diterjemahkan oleh penulis ke dalam bentuk narasi yang dapat dipahami. Selanjutnya ada acu ilustrasi sesuai dengan nomornya. Nah, untuk lebih jelasnya juga terdapat cuplikan gambarnya tadi di dalam slide. Next. Selanjutnya kita masuk kepada aturan penulisan tabel dan juga yang lainnya. Semua tabel, bagan, grafik, gambar diberi judul dengan nomor. Judul tabel diletakkan di atas tabel. Sedangkan judul bagan atau grafik atau gambar diletakkan di bawahnya. Selanjutnya untuk nomor tabel, bagan, grafik, atau gambar digunakan angka Arab yang berurutan untuk seluruh bagian isi tulisan. Contohnya seperti tabel 1, tabel 2, bagan 1, gambar 1, dan seterusnya. Jika suatu tabel dikutip, jelaskan sumbernya dengan memberi nama akhir pengarang, tahun, dan halaman sumber yang dituliskan di bawah tabel. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa melihat pada cuplikan gambar yang dilampirkan di dalam slide. Nah, demikian materi yang saya sampaikan dan juga rekan-rekan saya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, dan tambahan, teman-teman dapat ajukan di forum diskusi jika kita membahas materi ini pada pertemuan online. Namun jika kita membahasnya pada pertemuan offline, dapat teman-teman ajukan juga dan kita bahas bersama di dalam kelas. Kami dari kelompok 8, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.